Saya masih single dan susah menahan nafsu saya. Saya takut zina, jadi kadang saya mengatasinya dengan mengeluarkan mani saya dengan sendiri atau onani. Bagaimana hukumnya? Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman, bukan di tempat kasur yang empuk kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina, selesaikan di tempat yang tidak nyaman, bukan di kasur yang empuk kemudian pakai full AC kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan, karena kalau sudah biasakan dengan biaya khayalan tidak akan berhenti, akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan supaya tidak, selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan lihat membangkitkan syahwat dengan lihat gambar, melampias mengeluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana, kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman, sehingga bukan dinikmati itu semua, dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram, menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya, asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, oh bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat, orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai, di kamar syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang, melihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Mau diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai, internetmu masih buka, televisimu masih kau tonton, gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau membiasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu, karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng, menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari, sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri nonton film kotor. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis, karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam, sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya, sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Naudzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa?
dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah, kepuasan kita pada yang halal. Saya kholwat usia 20 tahun dan telah balik semenjak usia 12 tahun. Di usia segitu, saya sudah kecanduan, mohon maaf Bu ya, melakukan masturbasi. Saya sebelumnya tidak tahu kalau masturbasi wajib untuk mandi wajib ketika keluar air mani. Bagaimana hukum sholat dan puasa saya selama 8 tahun ini? Apakah saya wajib mengkodo semua sholat dan puasa saya yang tidak terhitung itu? Saya ingin bersungguh-sungguh bertaubat. Terima kasih, semoga Buya berkenan menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membahas tentang keluar maninya. Masalah masturbasi sudah kita bahas pembahasannya supaya tidak panjang di sini. Kalau keluar mani wajib mandi, baik dengan masturbasi. Masturbasi yang haram dengan tangannya sendiri, masturbasi yang halal dengan tangan pasangannya. Masturbasi ada dua, yang halal dengan tangan pasangannya. Kalau dengan sendiri adalah haram. Atau mohon maaf mimpi basah. Jadi orang tidak ngerti mimpi basah itu mimpi sampai keluar mani dan di saat terbangun ada keluar maninya. Maka itu wajib mandi. Maka bagi siapapun yang tidak mandi dan dia sudah balik, maka sholatnya dianggap tidak sah dong. Cuman bagi wanita itu beda wanita. Kalau wanita tadi, yang wajib diqadha sholatnya adalah yang belum ketutup sama haid. Sebab kalau sudah ketutup haid kan dia mandi karena haid itu bisa sama. Misalnya begini, alhamdulillah semoga Allah menjaga wanita-wanita kita. Anggap saja seorang nih baru suci hari sucinya anggap saja 20 hari. Suci 20 hari. Tak taunya pas lagi suci 10 hari dia keluar mani. Terserah caranya apa saja, masturbasi atau yang lain semua. Keluar mani, cuman dia nggak ngerti cara wajib. Nggak ngerti kalau itu wajib mandi. Lalu dia nggak mandi. Sholat, ya sholatnya nggak sah. Yang nggak sah yang mana? Yang 10 hari setelah dia keluar mandi tadi dong, yang belum mandi besar. Setelah 10 hari dia tetap sholat, sholatnya nggak sah, itu yang harus diqadha. Setelah itu kan keluar darah haid nggak sholat. Habis haid selesai mandi, ya sudah mandinya keluar mandi sudah ketutup sama ini. Nggak perlu lagi dipikirin karena sudah haid suci berarti sudah suci. Jadi mandi besar itu tetap sekali biarpun sebabnya adalah 5. Jadi mandi misalnya seorang perempuan hamil tua habis hubungan dengan suaminya. Hubungan suami wajib mandi tidak? Wajib mandi. Kemudian dia juga keluar mani, wajib mandi. Hubungan suami istri, keluar mani, wajib mandi. Habis itu melahirkan juga wajib mandi. Habis melahirkan ketemu nifas 4. Baru, tapi nanti setelah selesai nifas mandinya sekali, nggak usah 4 kali mandi. Jadi tadi perempuan yang bertanya, semoga Allah memberikan kesadaran sehingga dia berhenti dari kebiasaan yang jelek tadi. Maka setelah ketutup sama haid lalu mandi besar karena haid, maka hadas sebelumnya sudah terhapus. Nggak perlu lagi mikirin. Jadi harus diqadha yang dikira-kira setelah mohon maaf keluar mani tadi, setelah masturbasi tadi, setelah keluar mani tadi yang tidak mandi besar itu saja yang harus diqadha. Dan harus diqadha karena sudah balik dosa. Karena dianggap tidak sah sholatnya. Kalau puasa mah tetap sah ya. Kalau puasa tetap sah. Karena puasanya tetap sah, sholat. Jadi anggap saja mohon maaf ada satu orang habis hubungan suami istri di malam hari. Lalu bergegas buru-buru kerja. Siangnya puasa. Baru maghrib sadar, ya Allah yang abang tadi belum mandi buru-buru. Waduh, ya sudah. Yang wajib diqadha apa? Puasanya saja. Sholatnya sah saja. Adapun puasanya tetap sah. Baik. Yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani dengan sengaja waktu puasa. Itu kan keluarnya sebelum. Baik, seperti itu. Jadi adik yang solehah yang bertanya, karena berani bertanya berarti dia adalah anak baik. Hanya punya kebiasaan jelek, insya Allah akan hilang. Itu akan mengganggu, mohon maaf, urusan masturbasi bahaya sekali untuk masa depan dirinya sendiri. Mungkin akhirnya tidak bisa menemukan keindahan dengan pasangan yang sesungguhnya. Karena biasa dengan fantasi, yang dicari adalah khayal. Kemudian banyak hal, itu bahaya sekali masa depannya. Belum lagi urusan keharamannya. Hati-hati urusan kebiasaan-kebiasaan jelek. Baik, jadi itu. Kemudian cara mengqadhanya, Anda hitung dulu, jangan mengqadha dulu. Anda kira-kira umur 12, sekarang umur 20. Berarti berapa kali haid? Biasanya mohon maaf, apakah setiap habis suci langsung masturbasi? Kan enggak juga. Jadi kira-kira saja. Berarti kan 12 kali 8. 12 kali 8 kalau setiap bulan 5, ya 5 kali 8. 5, 12 kali 8 bulan. 8 tahun ya.
12 kali 8 kali 5 yang hitungnya 12 bulan itu kan 1 tahun kan 8 tahun dari 12 ke 20 berarti 12 kali 20 kali anggap saja setiap kali suci berapa kali Anda melanggar maksudnya yang tidak sholat ya, yang sholatnya tidak dianggap sah misalnya na'udzubillah karena dia sudah mengatakan kebiasaan anggap saja dia mungkin setelah haid kecuali setelah haid suci habis mandi besar tentunya dia melakukan itu sampai keluar mandi tidak mandi berarti full dong 20 hari suci kali 12 kali 8 dihitung dulu banyak banget ya banyak tapi mengkodokkan dengan Allah tapi dicicil nanti karena kemarin dengan kebodohan dicicil nanti berarti Anda punya utang sholat selama 12 selama anggap saja 20 hari kali 12 kali 8 hitung matematik jajar nanti silakan nah, itu jadi setelah Anda kumpulkan angkanya berarti Anda wajib untuk mengkodok sholat itu saja sederhananya ya dan sangat biarpun ada orang punya kebiasaan jelek seperti ini ternyata masih rindu untuk menutup kesalahannya itu adalah wanita baik insya Allah solehah setelah ini dia akan berhenti menahan daripada syahwatnya yang liar itu kemudian nanti insya Allah dapatkan pasangan yang soleh yang baik yang bisa memuaskannya mencukupinya semoga kenapa yang punya kebiasaan seperti itu biasanya susah menemukan kepuasan pada akhirnya kenapa dia lebih senang lebih praktis dengan cara-cara yang tidak baik itu semoga Allah menjaga